rekan-rekan mahasiswa. Suara saya terdengar dengan jelas atau putus-putus? Terdengar dengan jelas, Bu. Jelas ya, oke baik. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan rutin pertemuan perkuliahan wawasan global TIK di pertemuan ketiga kita. Nah, insya Allah hari ini kita akan kedatangan narasumber dari Bandung Teknopark, Bapak Yuzar Reditya Murti. Beliau adalah Kepala Urusan Kekayaan Intelektual dan Transfer Teknologi di bagian Solusi Teknologi Bandung Teknopark. Beliau akan menjelaskan, memberikan wawasan kepada rekan-rekan terkait pengalaman beliau dan juga teknologi web yang sedang berkembang saat ini. Semoga teman-teman bisa mencari tahu ya apa saja perkembangan teknologi melalui beliau, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung chat saja di ini tempat chat, atau nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Untuk Pak Yuza nanti akan memberikan pemaparan materi langsung. Waktunya mungkin sekitar 1 jam ya, 50 menit, kemudian kita akan ada tanya jawab kemudiannya. Oke, kira-kira, oh ya sebelumnya saya bacakan sedikit biodata beliau. Bapak Yuzar Reditya Murti STMkom adalah salah satu kepala urusan yang tadi saya sebutkan di BTP. Kemudian beliau juga saat ini tinggal di ini ya Pak ya, Bojong Soang. Nah, jadi kalau teman-teman bisa mau main bisa ke sana ya, dekat teman-teman. Beliau lahir di Sragen 4 Desember 1987. Kemudian beliau S1 dan S2 di Telkom University. Dan beliau juga memiliki banyak sekali teman-teman pengalaman dalam membangun web ya, yang panjang banget kalau saya sebutin satu-satu ya. Misalnya sistem informasi manajemen kepegawaian di Pemda, kemudian juga ada Road Transport and Traffic Management Center website di Kementerian Perhubungan Indonesia. Beliau juga pernah membuat salah satu yang membuat sistem informasi akademik Telkom School. Saat ini sistem akademik Telkom School digunakan tidak hanya di Telu teman-teman, tapi udah di seluruh YPT School ya. Jadi di SMA, SMK juga sudah pakai. Kemudian juga beliau pernah membuat sistem rekomendasi rute wisata Bandung. Dan beliau memang tesisnya areanya sistem recommender ya Pak Yuza ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa ngobrol atau bertanya terkait selain web teknologi, mungkin ada yang tertarik dengan sistem recommender. Mungkin dari sana, oh ya beliau juga lulusan S2 Informatika, jadi sama dengan teman-teman di sini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, feel free di chat. Untuk waktu, saya persilakan kepada Pak Yuza untuk memulai pemaparannya. Sudah bisa share screen belum ya Pak ya? Belum bisa ya? Sudah, Oh, Bu. sudah. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya Bu ya? Teman-teman sudah kelihatan semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Febrianti Stefani. Saya manggilnya biasanya Mbak Fani gitu ya, Mbak Fani. Saya dulu juga mantan staf di Fakultas Informatika, dan saya kebetulan di tahun 2020 itu baru pindah ke Bandung Teknopark. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Kemudian selamat pagi Bu Fani. Perkenalkan, nama saya Yuzar Reditya Murti. Saya kuliah S1 itu tahun 2008, kemudian melanjutkan S2 itu tahun 2014, baru lulus 2017 kemarin. Kemudian saya berpindah dari Fakultas Informatika ke Bandung Teknopark itu sekitar bulan November 2020. Jadi memang saya masih newbie juga di teknologi web gitu ya. Jadi di sini mungkin paparannya lebih ke cerita tentang apa sih yang lagi
happening gitu di Web Technology Trend 2020 dan 2021, dan apa-apa saja tantangan yang sedang viral yang mungkin sebagai bekal gitu ya, sebagai bekal teman-teman dalam mempelajari web teknologi. Jadi perkembangan yang paling pesat dari semua bahasa pemrograman itu salah satunya adalah di bidang web. Jadi di bidang web ini ya, karena memang kita sudah berpindah dari desktop based menjadi cloud based gitu ya. Jadi memang semuanya sudah di-trigger menjadi cloud based. Bahkan dengan adanya pandemi di tahun 2020 sampai 2021 ini, kita punya tantangan yang sangat luar biasa. Bagaimana mendeliver semuanya, mulai dari pendidikan, kemudian bahkan sekarang sampai konsultasi ke dokter, kemudian konsultasi ke guru, kemudian konsultasi pembuatan rekening, itu semuanya dilakukan menjadi online. Jadi bayangkan bagaimana ke depannya tantangan kita sebagai web developer atau penggiat IT di bidang web itu sangat besar sekali tantangannya. Dan apa saja sih tantangannya dan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang, nanti akan saya coba paparkan di 50 menit ke depan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang web technology trend, kita kita tidak akan lepas dengan web evolution. Walaupun teman-teman mungkin di sini sudah sangat familiar atau mungkin dalam tanda kutip bosan gitu ya dengan cerita yang selalu evolution dari web 1.0, web 2.0 dan web 3.0 gitu. Tapi semua teknologi yang akan saya paparkan di presentasi kali ini atau di kuliah umum kali ini, semuanya tidak lepas dari web evolution, di mana web evolution ini men-trigger semua perubahan dan semua perkembangan di area web development. Jadi dulu web itu dimulai dari tahun 90-an, web 1.0 yang digunakan sebagai papan reklame online gitu ya. Jadi satu arah. Jadi kalau dulu biasanya digunakan sebagai web profile, ya sudah. Web profile perusahaan itu digunakan oleh perusahaan, kemudian dilihat oleh orang yang ingin melihat gitu. Kemudian berkembang dengan web 2.0. Web 2.0 itu kita sebagai yang melihat itu sudah bisa berinteraksi langsung ke dalam webnya. Bahkan ada namanya sosial media. Sosial media itu adalah salah satu yang berkembang di web 2.0. Dengan adanya sosial media, teknologi makin makin berkembang lagi, kemudian teknologinya berkembang, kemudian web development-nya juga berkembang. Dari HTML1 sampai sekarang sudah HTML5, mulai dari CSS1 sampai sekarang CSS3. Nah, semua perkembangan itu di-trigger dengan adanya web evolution ini. Dan di web evolution 3.0 itu adalah semantic web. Semantic web itu web cerdas gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat sekarang sedang senang melihat tentang HP gitu, tiba-tiba teman-teman dapat iklan-iklan di area HP. Kemudian ada teman-teman yang lebih suka lagi suka melihat mobil gitu. Nah, kemudian tiba-tiba dapat iklan mobil. Kemudian di YouTube ada rekomendasinya mobil. Nah, itu adalah semantic web. Dan saya kebetulan adalah stasi saya kebetulan adalah salah satunya adalah di area semantic web atau recommender system. Bagaimana merekomendasikan sesuatu berdasarkan apa yang sering kita lakukan pada saat ini. Oke, kemudian saya lanjutkan kepada web application architecture. Jadi kalau teman-teman di sini selalu belajar web itu adalah kita ada dua pendekatan, yaitu adalah client side. Client side itu adalah
yang ada di sisi kita, kemudian server side. Server side itu ada computing yang ada di sisi kita tidak tahu di mana tempatnya. Jadi kalau kita melihat Facebook secara tampilan itu adalah client side, itu ada di sisi kita. Kita lihat gitu ya. Tetapi di bagian server side-nya ketika kita melakukan posting, siapa yang melakukan saving itu ke database? Siapa yang melakukan pemrosesan kata-kata itu? Nah, kita tidak tahu. Nah, server side inilah tantangan bagi kita sebagai developer. Bagaimana cara kita menyajikan sebuah website yang dapat digunakan oleh orang banyak gitu. Kemudian web application component, jadi yang akan saya jabarkan di pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah struktural komponen, kemudian ada client komponen, kemudian ada server komponen, kemudian yang terakhir nanti ada deployment. Bagaimana cara kita mendeploy ketika kita sudah mengembangkan website. Ada banyak sekali pendekatan-pendekatan dan perkembangan-perkembangan di area deployment. Jadi kalau dulu atau sekarang kita belajar, teman-teman belajar mendeploy sebuah web, ya sudah di hosting, webnya dikasih domain, kemudian selesai gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita membuat aplikasi yang large scale gitu ya, seperti Facebook? Apakah caranya sama? Nanti akan coba saya jabarkan ke teman-teman. Kemudian berikutnya adalah model web application component. Jadi kalau kita berbicara web, kita hanya akan web development ya. Ini lebih ke web development. Kita akan nanti akan menemui use case di mana kita menggunakan satu web server, kita menggunakan satu hosting, kemudian menggunakan satu database. Itu adalah yang sangat umum. Kemudian beranjak kalau kita menggunakan, kalau kita membuat web yang skalanya sedikit agak besar atau medium gitu ya, medium scale, kita akan menggunakan beberapa web server, mungkin kecil-kecil ada beberapa, tapi dengan satu database. Jadi database-nya tetap ada satu. Nah, kalau teman-teman melihat Telkom Yggdrasias gitu ya, Yggdrasias. Nah, Yggdrasias ini adalah yang menggunakan pendekatan multiple web server dengan satu database. Jadi database-nya cuma satu dan dia gede gitu. Database-nya gede. Kemudian web servernya kecil tapi ada banyak. Kemudian yang ketiga itu adalah multiple web server dengan multiple database. Jadi kalau sudah sekelas Facebook, sekelas Google, pasti mereka menggunakan multiple web server, mungkin banyak gitu, bukan cuma hitungan 1 atau 100, mungkin lebih dari 100. Kemudian database-nya juga banyak, kecil-kecil banyak atau besar-besar banyak gitu. Jadi tidak hanya menggunakan satu database. Nah, itu untuk yang large scale application. Kemudian apa aja sih type of web application architecture yang lagi tren sekarang atau yang lagi viral sekarang gitu ya, yang lagi happening. Yang pertama adalah single page application. Nanti akan coba saya terangkan apa itu single page application. Kemudian yang kedua itu adalah microservice. Jadi mungkin teman-teman sudah sering dengar atau mungkin sekarang sudah mulai mencoba bagaimana mendevelop aplikasi dengan menggunakan pendekatan microservice, atau mungkin sudah ada yang pro di bagian microservice. Nah, kemudian perkembangannya dari microservice itu adalah serverless architecture. Apa sih serverless architecture, apa microservice, dan apa single page application? Saya coba jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah single page application. Nah, single page application ini kalau teman-teman tahu page halaman web yang sekarang teman-teman lihat, misalkan melihat detik.com gitu ya. Nah, itu masih menggunakan tradisional page application, di mana ketika kita merefresh satu halaman atau berpindah dari menu satu ke menu yang lain atau halaman satu ke halaman lain, maka semua elemen mulai dari atas sampai bawah itu akan dirender ulang, akan di-load ulang. Jadi kalau teman-teman membayangkan satu halaman itu misalkan berapa ya?
misalkan 500 kilobyte gitu ya, 500 kilobyte. Nah, kalau merefresh halaman itu berarti kuota teman-teman akan berkurang sebanyak 500 kilobyte untuk merender satu page gitu. Itu bukan hanya berkaitan dengan kuota ya. Kalau kuota ya pasti kita sebagai pengguna internet ya sangat aware dengan jumlah kuota. Walaupun sekarang kuota itu sudah bukan hitungan megabyte atau kilobyte, tapi sudah gigabyte gitu ya. Tetapi juga berkaitan dengan kecepatan. Kalau kita meload mulai dari atas sampai bawah berarti kan lama gitu ya. Waktu yang diperlukan itu lebih lama. Nah, muncullah satu pendekatan, gimana cara merefresh web, khususnya kalau ini berkaitan dengan aplikasi gitu ya, seperti Gracias yang kita sering berpindah-pindah tempat, kemudian insert sesuatu. Kalau selalu merefresh page, kalau kita input satu data nggak masalah. Kalau kita menginput 100 data, capek kalau harus menunggu page itu merefresh 100 kali gitu ya, karena memang waktu yang diperlukan lebih lama. Nah, muncullah pendekatan namanya single page application, di mana server atau halaman itu akan berganti sesuai yang kita inginkan, sesuai yang ingin kita load. Jadi misalkan kalau data itu pengen yang di load itu hanya di bagian tabel atau di bagian konten, jadi header, footer, menu di samping kiri, menu di samping kanan itu tidak perlu di-reload kembali, itu bisa. Atau yang di reload cuma headernya aja, jadi header ke bawah itu, konten ke bawah itu tidak perlu di-reload, itu bisa. Nah, dengan menggunakan single page application berarti kita sudah mengefisiensikan satu proses. Jadi tidak harus mereload mulai dari awal halaman sampai akhir halaman. Nah, kemudian apakah single page application itu paling baik? Bukan seperti itu pendekatannya. Jadi kalau tradisional sama single page application itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada kekurangan, salah satunya adalah kalau kita ingin membuat aplikasi website yang berisi konten yang kita sangat aware terhadap search engine optimization, nah single page sangat tidak CEO. Jadi dengan menggunakan single page application itu nggak cocok untuk yang bentuknya blog gitu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau sebuah blog atau katakanlah Tokopedia gitu, karena dia sangat bergantung sama SEO juga. Bagaimana cara mereka agar nge-reload-nya cepat? Ada pendekatan baru, namanya adalah SSR. Mungkin nanti teman-teman bisa search namanya SSR, server side rendering. Jadi halaman itu dirender di server side. Kemudian baru dikirimkan ke klien dalam bentuk satu halaman yang terrender, tetapi itu sebenarnya adalah part of page yang kita lihat saat ini. Jadi itu dari sisi SEO itu bagus, kemudian dari sisi kecepatan itu bagus. Kemudian apa kekurangannya? Complexity. Jadi nanti sampai ke belakang akan ada pros dan cons di setiap teknologi yang dihadirkan. Jadi mana yang bagus? Yang paling bagus adalah yang paling sesuai dengan case yang akan kita develop. Jadi kalau kita ingin mendevelop blog dengan visitor hanya 100 orang per hari, ya kita cukup menggunakan tradisional gitu. Kemudian kalau kita menggunakan membuat blog dengan visitor yang hampir 10 atau 1 juta orang per hari, ya kita membutuhkan SSR atau sebaliknya. Untuk aplikasi yang kecil kita bisa menggunakan pendekatan tradisional, atau aplikasi yang besar kita bisa menggunakan single page application. Jadi kalau teknologi di dalam web itu tidak ada yang purely bagus ini dibandingin yang lain. Jadi sangat bergantung dengan case yang akan kita kembangkan. Gitu.
Jadi kalau zaman saya belajar pemrograman web itu yang kita pelajarin itu adalah namanya monolitik arsitektur. Monolitik arsitektur itu kita tidak memisahkan antara layer user interface dengan business logic. Jadi kalau kita katakanlah kita menggunakan PHP, kita menggunakan CI. Jadi kita menggunakan CI itu adalah monolitik. Jadi kita tidak memisahkan antara business logic dengan user interface. Jadi semuanya langsung menyatu di dalam satu tempat gitu. Kemudian untuk data interface itu juga dalam satu workspace yang sama. Kemudian dengan menggunakan single database, biasanya database-nya satu. Jadi even dia aplikasinya besar, misalkan Yggdrasil itu kan aplikasinya sangat besar, tapi dia masih dikatakan monolitik karena semuanya masih bercampur dalam satu engine, walaupun engine-nya bisa kita pisah-pisahkan kecil-kecil gitu ya, tetapi itu masih tergolong monolitik karena semua engine-nya itu masih menyatu dalam satu kesatuan. Nah, kemudian berkembanglah namanya microservice arsitektur. Microservice arsitektur itu kita bisa memisahkan semua walaupun dalam satu page itu kita bisa pisahkan menjadi service-service yang kecil-kecil. Contohnya seperti ini. Kalau monolitik Yggdrasil gitu ya, kemudian kelebihan beban, kemudian failed gitu ya, crash atau failed atau ada bug-nya, atau servernya down gitu ya, servernya mengalami kerusakan, maka seluruh aplikasi Yggdrasil itu tidak bisa diakses. Betul ya, jadi kita sering mengalami Yggdrasil itu down, crash gitu. Nah, berbeda kalau kita melihat aplikasi Gojek atau webnya Tokopedia misalkan. Kalau walaupun dalam satu page di situ ada katalog gitu ya, di situ ada katalog. Kemudian di bagian atas itu ada menu profile, kemudian ada balance uang kita gitu ya, informasi uang kita. Nah, kalau ada salah satu service yang fail, misalkan ketika merefresh halaman, kemudian ada satu bagian yang masih loading. Jadi misalkan kalau kita merefresh satu halaman, yang lain itu udah kelihatan, tapi uang GoPay kita atau uang OVO kita belum kelihatan, jadi dia masih loading gitu, masih kelihatannya loading, atau ternyata failed, gagal menerima data. Jadi kalau failed itu hanya failed di satu service-nya saja, satu bagian saja. Jadi bukan berimpact ke dalam semuanya. Jadi kalau monolitik, kalau satu failed ya udah langsung ngedon semuanya. Kita nggak akan bisa mengakses aplikasi itu sama sekali. Tapi kalau microservice, kalau ada satu service yang down, berarti kita masih bisa menikmati service-service yang lain. Contohnya, kalau teman-teman suka nggak ya main di forum, misalkan Kaskus atau Reddit gitu. Nah, Kaskus itu kan punya thread-nya banyak ya, misalkan the loans gitu, kemudian FJB gitu. Nah, kalau service-nya salah satu service-nya mati, itu hanya mati di salah satu bagian aja. Misalkan FJB sedang maintenance, tapi yang lain masih bisa diakses gitu. Nah, itu adalah salah satu pendekatan dari microservice arsitektur, di mana microservice arsitektur itu memisahkan logiknya ke dalam service-service. Jadi kita bisa golongkan ini service-nya apa. Jadi kalau kita membuat membuat chart gitu, membuat e-commerce, kita bisa service-nya itu adalah yang satu adalah chart, kemudian katalog, kemudian balance uangnya dia, kemudian profile dan lain sebagainya. Nah, itu dipisahkan dalam database sendiri-sendiri. Kenapa dipisahkan? Karena untuk menghindari bottleneck. Jadi kalau DB-nya satu, yang pakai itu katakanlah
1 juta orang dalam satu waktu yang kita sebut sebagai concurrent user, itu nanti database-nya itu akan mengalami crash atau mengalami kelebihan beban. Nah, dengan membagi beban itu, database-nya kita separate menjadi beberapa bagian. Jadi load-nya juga bisa terbagi. Kemudian bagaimana kalau satu microservice, kalau di sini kan gambarnya satu microservice itu 1 DB. Nah, gimana kalau service itu ternyata banyak yang akses? Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang. Ada namanya salah satu pendekatan auto scale. Nah, kita masuk ke pendekatan yang ketiga atau teknologi yang ketiga yang namanya adalah serverless architecture. Jadi kalau kita sudah mempelajari monolitik, kemudian kita sudah mempelajari microservice, gunanya adalah untuk menghandle load. Nah, tadi saya selalu bilang kalau load-nya berlebih. Nah, pendekatan microservice itu memang untuk menghindari load yang berlebih. Kemudian bagaimana dengan cost-nya? Pasti cost-nya lebih mahal karena dengan menggunakan service-service yang banyak berarti kita akan memerlukan multiple server, dan multiple server itu harus dibayar dengan uang. Jadi kalau kita menyewa satu server katakanlah 100.000 per bulan, berarti kalau kita membagi itu ke dalam 5 service, berarti kita harus menghandle 5 server dengan 500.000 per bulan. Bagaimana untuk mereduce cost-nya? Nah, mereduce cost-nya itu kita bisa menggunakan pendekatan serverless. Apa itu serverless? Jadi kalau teman-teman pernah belajar tentang namanya FAS atau Function as a Service. Nah, kita bisa mendeploy, kita bisa membuat aplikasi itu ke dalam satu function. Jadi kalau tadi microservice itu adalah dikumpulkan by service, kemudian satu service itu nanti ada API gitu ya, ada API, kemudian teman-teman ada yang tahu namanya adalah node API. Jadi misalkan satu node API untuk melihat profil orang gitu ya, profil orang. Nah, untuk melihat profil orang ini kalau di serverless itu di-compile menjadi FAS atau Function as a Service. Jadi kita itu sebutnya adalah satu function untuk melihat profil pengguna. Itu adalah satu function. Kalau kita di microservice namanya adalah node, endpoint gitu ya, endpoint. Nah, si function ini tadi ketika sudah kita buat, kemudian kita deploy, nah serverless itu seakan-akan kita tidak tahu servernya itu ada berapa. Yang pertama ya, servernya itu ada berapa. Kemudian servernya itu ada di mana, dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kita punyanya cuma fungsi aja, kita punya sekumpulan fungsi, tapi si fungsi tersebut nanti akan dikelola oleh namanya PaaS atau Platform as a Service, atau sekarang sudah beralih namanya IaaS gitu ya, Infrastructure as a Service, di mana kita tidak usah memikirkan servernya ada berapa, servernya ada di mana, dan sebagainya, bagaimana kinerja server, dan lain sebagainya. Nah, server itu akan kalau kita ibaratkan adalah seperti PLN pasca bayar. Jadi kalau kita penggunaannya banyak, jadi kalau kita nyalain lampunya banyak, berarti bayarnya banyak. Kalau nggak ada lampu sama sekali, atau nggak ada pengunjung sama sekali, atau pengunjungnya cuma satu, atau pengunjungnya bahkan 0 gitu, kita tidak perlu membayar. Beda seperti pendekatan microservice atau monolitik. Kalau microservice dan monolitik itu kan berarti servernya nyala terus kan, ada atau tidak adanya pengguna itu servernya nyala terus. Nah, kalau serverless akan kita tidak memanage server sama sekali. Tahu adalah kita punyanya cuma fungsi gitu. Ya, fungsi itu tidak ada yang menggunakan, ya kita tidak usah membayar karena kita tidak menyewa server gitu. Yang kita punya adalah sekumpulan fungsi. Untuk serverless arsitektur, kemudian beranjak structural component. Nah, structural component di web application itu yang kita sering
dengar atau kita sering baca adalah yang pertama adalah di bagian front end, di bagian client side, di bagian yang kita lihat, kemudian back end, di bagian server, di bagian code atau di bagian business logic. Kemudian yang ketiga adalah database, media penyimpanan atau data tier atau di bagian data logic. Nah, kalau kita pernah belajar namanya CI gitu ya, code igniter gitu. Nah, code igniter itu kita mempunyai MVC kan ya, model view controller. Controller itu adalah back end, view itu adalah front end, kemudian model itu adalah database. Tetapi itu masih jadi satu kesatuan. Bagaimana cara memisahkan itu? Kalau di microservice tadi, berarti kita harus memisahkan antara front end teknologinya sendiri, back end teknologinya sendiri, database-nya ada sendiri. Nah, yang berkembang saat ini di bagian front end itu adalah yang pertama dulu masih menggunakan HTML base. HTML itu berkembang dari HTML1 sampai HTML5, kemudian CSS, kemudian JavaScript. Ini JavaScript ya, maksudnya saya typo. Itu harusnya JavaScript. Jadi HTML itu untuk membuat polanya, kemudian CSS itu untuk biar tampilan itu indah, kemudian jQuery itu untuk membuat interaction-nya. Kemudian ada pendekatan PHP, kalau kita dulu masih menggunakan PHP atau Java atau apapun yang bentuknya bahasa pemrograman, kita masih menggunakan monolitik. Semua code-nya itu digunakan untuk membangun mulai dari back end, front end, sampai ke interaksi dengan data. Kemudian ada namanya framework CSS, namanya Bootstrap. Ada Bootstrap, kemudian ada yang dari Google itu Materialize, kemudian ada SCSS dan lain sebagainya, ada SAS gitu ya. Kemudian ada frameworknya JavaScript. Nah, yang paling banyak berkembang sekarang itu adalah frameworknya JavaScript. Bahkan ada framework yang digunakan untuk memisahkan antara front end dengan back end. Nah, itu sangat-sangat berkembang sekarang dan sekarang lagi boleh dikatakan itu perkembangan yang paling booming untuk saat ini. Mungkin teman-teman sudah pernah namanya dulu pendekatan yang pertama itu adalah jQuery, kemudian yang modern lagi adalah React.js. React.js itu dikembangkan oleh Facebook, kemudian ada Vue. Vue itu bukan miliknya pengembang besar, kemudian Angular punyanya Google, kemudian ada Nux, kemudian ada Next, kemudian ada banyak lah. Kalau sekarang makin banyak perkembangannya. Nah, itu adalah di bagian perkembangan di bagian front end. Kemudian sudah memulai memisahkan kan, sudah memulai memisahkan diri. React itu bisa berjalan sendiri, dia hanya butuh di bagian front end-nya saja. Kemudian Vue itu bisa front end-nya saja. Bahkan pendekatan yang sekarang itu bisa kita build menjadi static page. Jadi tidak ada itu hanya sebagai page biasa gitu. Maksudnya tidak ada lagi pemrosesan business logic di situ. Jadi sangat bisa kita build menjadi static page yang cuma HTML biasa gitu. Kemudian di bagian back end kita bisa menggunakan PHP gitu ya. Kalau kita menggunakan bahasa pemrogramannya PHP. Kemudian framework yang sekarang lagi booming adalah Laravel. Kemudian CI 4.0. Kemudian ada YII gitu ya. Ada Symfony gitu. Kemudian Node. Nah, Node.js ini adalah JavaScript yang dipakai di server side gitu. Jadi bahasa JavaScript yang dipakai di server side itu sekarang Node.js itu yang sangat direkomendasikan gitu. Kalau di bagian back end, apalagi itu bentuknya API based, nah Node.js itu adalah salah satu yang paling direkomendasikan karena komputasinya sangat kecil, kemudian sangat dekat dengan binary code, walaupun bukan binary code, tapi performance-nya
sudah mendekati binary code atau sangat mendekati native gitu. Nah, untuk contoh-contoh frameworknya, yang pertama adalah Express.js, kemudian Nux, kemudian Koa, kemudian dan sebagainya. Banyak yang berkembang sekarang. Kemudian Python. Nah, Python ini bagus juga untuk digunakan di dalam API base, tetapi memang Python ini sekarang dianjurkannya untuk di bagian pemrosesan yang berkaitan dengan array. Jadi array-nya banyak. Jadi misalkan kita mau membuat recommender system atau membuat image processing, nah baru kita menggunakan Python. Untuk Python banyak framework-nya seperti Flask, Django, dan Web2 Python, Web2Py, terus ada banyak yang lain. Kemudian ada Ruby. Nah, Ruby ini juga salah satu bahasa pemrograman yang saat ini sedang populer. Untuk framework-nya ada Ruby on Rails, Sinatra, dan lain sebagainya. Ada banyak juga. Kemudian, nah, ada transport gitu ya. Ada transport di bagian back-end itu. Salah satu teknologi yang berkembang itu adalah bagaimana kita mentransport data dari back-end ke front-end. Dari back-end ke front-end. Bagaimana data itu dikemas, bagaimana data itu ditransfer